Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah, Harut dan Marut adalah dua nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dikenal dalam kisah-kisah umat terdahulu. Dua figur ini muncul dalam tradisi Islam dan terkait dengan kisah mengenai pengajaran sihir kepada manusia setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Harut dan Marut turun ke bumi dengan tujuan awal untuk membantu memerangi sihir dan menghancurkan praktik sihir yang meluas di kalangan manusia. Namun, akhirnya, manusia menggunakan ilmu sihir yang diajarkan oleh Harut dan Marut untuk melakukan perbuatan jahat. Kisah Harut dan Marut dapat ditemukan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh saitan-saitan pada masa kerajaan Sulaiman dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir tidak mengerjakan sihir, hanya saitan-saitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Sejumlah ulama mencoba menafsirkan ayat tersebut. Ada yang berpendapat, mereka benar-benar malaikat, tetapi ada pula yang menilai kedua nama itu merupakan orang yang sangat saleh seperti malaikat. Bahkan, ada pendapat mengatakan, Harut dan Marut merupakan orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat. Namun, dari banyaknya pendapat-pendapat tersebut, pendapat paling kuat adalah pandangan yang mengatakan bahwa mereka adalah dua orang malaikat. Dalam Majmu' Fatawa wal Maqalat Mutanawiyah diterangkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang paling rajih, Harut dan Marut adalah dua malaikat yang turun untuk menguji dan mengetes manusia. Kisah tentang Harut dan Marut memiliki berbagai versi, dan salah satu versi terkenal menggambarkan keduanya sebagai malaikat yang diutus oleh Allah untuk turun ke kota Babilonia. Saat itu, kota Babilonia dilanda kegelisahan dan kesyirikan akibat praktik sihir yang merajalela. Kota ini, yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, berada dalam keadaan kacau balau, dan sihir telah menimbulkan penyakit dan bahkan memicu perceraian di antara suami dan istri. Penyebaran sihir di kota Babilonia bermula ketika Raja Nebukadnezar menawan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Ketika tiba di Babilonia, para tawanan Yahudi mulai mempraktikkan sihir dan membuat lingkaran besar sebagai simbol sihir yang menakutkan penduduk setempat. Saat inilah, Harut dan Marut diutus untuk mengajar sihir kepada penduduk Babilonia. Namun, tujuan mereka bukan untuk berbuat jahat, melainkan untuk menjelaskan hakikat sihir kepada masyarakat. Malaikat-malaikat ini menjalankan tugas mereka dengan memberikan pengajaran tentang sihir kepada warga Babilonia. Mereka juga mengingatkan penduduk setempat untuk tidak menyalahgunakan ilmu sihir yang mereka pelajari untuk berbuat syirik dan mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Harut dan Marut menjelaskan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kamu semua. Maka, sebab itu janganlah kamu kafir. Selain mengajarkan tentang sihir, keduanya juga mengajarkan penduduk Babilonia cara menghapus lingkaran besar sihir yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Setelah menyelesaikan tugas mereka, Harut dan Marut kembali ke surga. Tetapi sayangnya, penduduk Babilonia justru mengabaikan peringatan malaikat-malaikat tersebut.
Mereka malah menggunakan ilmu sihir yang mereka pelajari untuk kejahatan, sehingga kota Babilonia semakin hancur. Ibnu Katsir mengatakan, kesimpulannya, rincian kisah Harut dan Marut itu berasal dari Israiliyat. Karena tidak ada hadis yang sahih marfu, mutasil sanadnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bicara dengan hawa nafsu. Sejalan dengan pendapat Ibnu Katsir, As-Sa'di juga mengatakan bahwa semua kisah tersebut adalah kisah Israiliyat. Jadi mereka mengajarkan sihir sebagai bentuk ujian bagi manusia. Kemudian pertanyaannya, kalau mereka malaikat kenapa mengajarkan sihir? Jawabannya ada pada kelanjutan ayat 102 dari surah Al-Baqarah yang berbunyi, mereka berdua tidaklah mengajarkan sihir kepada seseorang kecuali berkata, ini adalah fitnah, jangan engkau kufur. Jadi mereka mengajarkan sihir sebagai bentuk ujian bagi manusia. Syekh As-Sa'di menjelaskan, demikian juga orang Yahudi biasa mempraktikkan sihir yang dahulu diturunkan kepada dua malaikat yang ada di bumi, di negeri Babil, di Irak. Mereka berdua diberi ilmu sihir sebagai bentuk ujian dari Allah bagi para hamba. Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama mereka turun ke dunia adalah memperlihatkan hakikat sihir kepada warga Babilonia agar mereka tidak diperdaya oleh setan dengan segala tipu muslihat sihir. Namun pada akhirnya, ajaran keduanya diselewengkan dan peringatan mereka tidak dihiraukan yang berakibat pada kekacauan. Selain itu beredar juga kisah Harut dan Marut bahwa mereka adalah malaikat yang dihukum oleh Allah, kemudian mereka melakukan zina, mabuk dan membunuh. Menurut pandangan Ibnu Katsir semuanya itu merupakan kisah Israiliyat yang tidak boleh diyakini. Sejalan dengan pendapat Ibnu Katsir, As-Sa'di juga mengatakan bahwa semua kisah tersebut adalah kisah Israiliyat. Menurutnya, semua kisah Harut dan Marut, selain yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 102, berasal dari Israiliyat. Semua kisah itu dibantah secara umum oleh dalil-dalil tentang masumnya malaikat. Mudah saja bagi kita untuk mengidentifikasi bahwa kisah ini adalah kisah palsu, karena sudah jelas bahwa malaikat Harut dan Marut keduanya adalah malaikat, di mana sifat malaikat adalah suci dan tidak mungkin melakukan kesalahan apapun. Berkenaan dengan tujuan utama Harut dan Marut turun ke dunia, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa mereka merupakan dua malaikat yang menjelaskan bahaya sihir sebagai ujian fitnah bagi manusia. Dan bagi Allah sangat berhak untuk menguji hambanya menurut kehendaknya sebagaimana dia telah menguji Talut. Namun perlu dipahami, meskipun Harut dan Marut mengajarkan hakikat sihir, bukan berarti sihir dibolehkan. Karena sihir pada saat itu diajarkan sebagai ujian dan dengan tujuan agar dihindari, tidak diamalkan. Imam At-Tabari berkata, mengetahui ilmu sihir itu tidak berdosa, sama seperti tidak berdosanya seseorang yang melihat cara membuat minuman keras, memahat patung. Letak dosa itu manakala ia mengamalkan dan mempraktikkannya. Kisah malaikat Harut dan Marut seharusnya mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menghindari godaan syaitan. Mereka datang ke bumi bukan untuk mengajarkan sihir, melainkan untuk memberikan pelajaran tentang bahaya sihir dan cara melindungi diri dari sihir tersebut. Kita sebagai umat Islam harus mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu berusaha untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam yang benar. Wallahu a'lam bishawab.